warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan lebih bersemangat lagi dalam belajar di semester 2 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran di semester yang baru ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat dan teman-teman semua bisa memahami materinya. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Manusia sebagai makhluk hidup pasti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Karena pertumbuhan dan perkembangan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Tahukah kalian apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Oke, kamu sekarang sudah duduk di kelas 6. Apakah terdapat perbedaan pada dirimu saat ini dengan dirimu saat duduk di kelas 3? Sudah dibayangkan? Artinya, kamu tumbuh atau berkembang atau dua-duanya ya? Yuk kita cari tahu dulu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Sekarang kita bahas yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau lebih berat. Nah, untuk pertumbuhan ini bisa kita lihat ketika seorang bayi baru dilahirkan, misalnya beratnya adalah 2,8 kg. Setelah berumur 1 minggu, berat bayi tersebut menjadi 4 kg. Nah, di sini kita bisa lihat bayi tersebut bertambah beratnya. Berarti dia mengalami pertumbuhan. Misalnya lagi, ketika kamu kelas 1 dengan ketika kamu saat sekarang ini, ukuran sepatu kamu pasti berbeda kan? Nah, di situ kita bisa melihat kalau kita mengalami pertumbuhan. Sekarang perkembangan. Perkembangan itu adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Contohnya, kemampuan berpikir, bergerak, dan kemampuan berbicara. Kita bisa lihat contohnya, ketika masih bayi, apapun yang kita inginkan, bayi tersebut akan selalu menangis karena dia belum bisa berbicara. Hanya dengan menangis itulah dia cara dia untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Namun setelah berumur setahun, anak tersebut sudah bisa berbicara. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau anak itu mengalami perkembangan. Nah, contoh yang lain adalah ketika bayi awalnya hanya merangkak. Lama-kelamaan bayi tersebut mampu untuk berjalan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Ternyata pertumbuhan dan perkembangan itu ada tahapannya loh. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang ayahmu berada di tahapan yang mana ya? Yuk kita lihat tahapannya. Tahapan yang pertama adalah bayi. Yang kedua balita. Yang ketiga anak-anak.
selanjutnya remaja, lalu dewasa, dan yang terakhir adalah lanjut usia. Nah, urutan dari masing-masing tahapan ini tidak bisa kita acak. Sekarang akan kita bahas masing-masing dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahapan yang pertama yaitu bayi. Bayi adalah masa saat manusia baru dilahirkan. Bayi belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bayi mulai diberi imunisasi. Tahapan yang kedua adalah balita. Balita adalah saat manusia berusia di bawah 5 tahun dan balita tersebut sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Dan ketika masa balita juga sudah mulai bisa berbicara. Tahapan yang ketiga adalah anak-anak. Anak-anak adalah saat manusia belum menginjak masa remaja. Anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan, namun masih perlu pendampingan dari orang tua. Selanjutnya adalah remaja. Remaja merupakan masa peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Pada masa ini, laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ tubuh. Nah, masa remaja ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah tahapan masa dewasa. Nah, dewasa yaitu masa setelah manusia mengalami pubertas. Manusia dewasa mampu berpikir matang, serta mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Pada saat ini, pertumbuhan akan berhenti. Tahapan yang terakhir adalah lanjut usia. Tahapan lanjut usia atau dikenal juga dengan lansia adalah masa ketika manusia mulai mengalami penurunan fungsi organ tubuh. Lansia memiliki ciri rambut yang beruban, kulit yang keriput, penglihatan dan pendengarannya yang berkurang. Itulah tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Dan Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.